Mungkin dari Nabi Muhammad sendiri ya, kalau dari agama Islam, bisa share nggak Pak Aldin? Kira-kira dari transportasi pengiriman ini, dari ajaran Islam, itu mengajarkan apa sih Pak? Oke, warga Lex, kembali lagi di podcast Dia Lex di edisi Ramadan. Kita akan berbicara nih ruang diskusi perihal pengiriman dari zaman dulu hingga di masa modern ini. Seperti itu ya. Dan kita juga mendatangkan nih narasumber terbaik kita dari Lex, ya, di mana Bapak ini paling sufi, satu Lex, di mana ketika dia berbicara, pasti kalau namanya mimpin doa, pasti Bapak ini nih yang kita panggil. Tak mengurangi waktu lagi, silakan Pak Aldin untuk memperkenalkan diri lagi. Oke. Halo semuanya warga Lex. Kalau yang belum kenal, nama saya Aldin. Ya, kebetulan aja waktu itu disuruh mimpin doa, sekarang jadinya disuruh urusan doa, urusan agama, pokoknya larinya ke saya sekarang. Urusannya begitu. Iya, tapi alhamdulillah ya. Oke, dapat Pak. kesempatan. Siap. Bapak, kalau dari Bapak sendiri boleh dong ceritain berapa lama di Lex dan sekarang handle apa nih Pak? Oke. Untuk berapa lama di Lex, saya itu alhamdulillah sekarang sudah 6 tahun. Udah tahun ke-7 berarti sekarang. Siap Pak. Dari awal tahun Januari 2019 sampai sekarang. Oke. Dari 2019. Nah sekarang saya posisinya ada di workforce management. Ya, itu jadi basically it's an HR department untuk blue collar workers kita, baik itu kurir, frontliners kita, maupun untuk outsource workers kita yang bekerja di facility. Wah, oke banget Pak. Jadi untuk kurir, pengiriman, hak dan martabatnya kurir ini, baik kita yang jaga pokoknya. Oke, Pak Aldin dan tim yang menjaga ya Pak ya. Oh, mantap. Jadi kerjaan lu berantem mulu ya kalau kayak gitu kerjaan lu. Oke. Kalau dari 6 tahun, ya istilahnya kebermanfaatan lah ya di Lex selama 6 tahun ini. Oke. Dan juga kinerja sekarang di mengurus handle dan kurir, susah dan senangnya gimana nih Pak di dalam Lex? Ya, yang bisa di-share di sini. saya kan join waktu itu sebagai operation team ya. Waktu itu sebagai operation team di Hub Manager di Cipete. Shout out untuk Cipete Hub. Ya, waktu itu join, mungkin waktu itu saya yang paling muda kali ya di facility, kayaknya waktu itu saya yang paling muda, tapi waktu itu saya yang mimpin. Perasaannya waktu itu pekerjaan ini menantang lah ya. Menantang dari sudut pandang manapun, dari sudut pandang performance-nya maupun handling langsung kepada orang saat itu. Waktu itu kurir jumlahnya lumayan banyak. Oke, saat itu gitu ya. Jadi at that moment gitu ya, saya sebagai hub manager saat itu sadar bahwasanya pekerjaan ini pekerjaan yang perubahannya itu banyak, harus dimaklumi perubahan itu sangat banyak, dan kita it's a people business gitu loh. Jadi apapun yang kita kerjain, apapun yang kita buat peraturan segala macam pasti akan impact sama hidupnya orang gitu loh. Jadi nggak salah lah bahwasanya value yang dimasukin itu salah satu kita punya value ya, customer first. Ya, saya pikir itu menempatkan bahwasanya kita sebagai people manager, salah satu customernya adalah people yang kita handle sendiri gitu. Oke, gitu. Jadi itu yang top of mind lah, saya pikir begitu. Nah, itu mindset yang saya bawa sampai sekarang. Siap Pak. Jadi kebermanfaatan untuk sekeliling, ya kebermanfaatan untuk kurir langsung yang di lapangan, yang bercibaku, ya paket diantarkan dari hulu ke hilir. Benar. Dari pada saat pick up hingga sampai di klien atau buyer. Itu yang menjadi susah senang dan juga hal yang bisa dipetik ya dalam pekerjaan kita di Lex ini. Betul. Sampai sekarang jadinya ngurusin kurirnya langsung. Ya, dari facilities sekarang benar-benar terjun buat kurir. Oke, siap. Dan Pak, dari kinerjanya sekarang, terus gimana Pak? Ada hobi kah? Kita langsung informal dulu aja. Hobi ataupun keluarga tuh biasanya berbincangnya seperti apa sih Pak? Gitu. Padahal saya bingung. Oh ya, bingung ya. Tapi gak apa-apa kalau ditanya hobi, mungkin orang yang kenal sama saya tuh hobi saya 2. Apa tuh? Makan. Ya, kerjanya saya suka makan, sama saya suka nyanyi. Nyanyi. Gak usah disuruh. Oh iya, gak usah dituruh. Bukan sesinya. Oke, siap Pak untuk ice breakingnya. Nah, mungkin kita masuk ke topik nih Pak. Jadi topik di
ya di episode pertama ini perihal pengiriman ya. Dari zaman dulu sampai sekarang nggak mungkin lah ya, namanya manusia, peradaban, Nah, ataupun segmen paling kecil lah. Kita nggak mungkin nggak lepas dari pengiriman dari satu titik antar barang ya. iya ngantar barang Oke. gitu. Nah, kalau dari Pak Aldin sendiri, dari pengiriman dari zaman dulu, sebenarnya dari zaman dulu itu udah ada pengiriman nggak sih Pak? Oke. Iya. Ya, saya pikir pekerjaan logistik atau antar barang dari titik satu ke titik lain itu mungkin pekerjaan yang udah sangat lama gitu ya. Oke. Sebelum kita taruh itu sebagai suatu istilah, yaitu istilah logistik. Tapi aktivitasnya menurut saya itu udah berjalan udah dari sejak lampau. Saya pikir begitu. Ya, kalau misalnya dilihat mungkin karena kebetulan kemarin habis umroh gitu ya, baru ngelihat banyak onta di tanah Saudi Arabia sana gitu ya. Saya pikir itu salah satu media yang digunakan di zaman dahulu, karena unta sendiri adalah hewan yang mungkin durable ya, yang sanggup membawa barang, loadnya itu banyak, tapi makannya sedikit gitu ya, minum airnya bisa disimpan dalam kondisi yang banyak, jadi untuk perjalanan jauh sangat ideal gitu ya. Saya pikir itu salah satu contoh dulu dari zaman dulu. Iya. Saudi Arabia sebagai salah satu sentral yang dilewati oleh jalur perdagangan zaman dulu gitu ya. Itu salah satunya mungkin menggunakan unta sebagai media transfer antar barang saat itu. Mungkin nggak pantas disebut transfer ya, buat ngangkutin barang deh gitu ya. Dari port sampai ke kota untuk dijual dan kembali lagi. Mungkin saya pikir begitu Mas. Dari zaman dulu udah ada walaupun istilahnya belum menjadi logistik. Gak deh. Kalau dari mungkin zaman Nabi lah ya. Dari zaman dulu yang ku tahu ketika belajar di sekolah dan juga interesting melihat buku ya, jendela ilmu kan ya, kita baca buku itu adanya jalur sutra. Jalur sutra. Ya, jalur sutra dari Tiongkok hingga sampai Eropa. Betul. Itu melewati Timur Tengah. Dan di situ adanya pengaruh dari kekhalifahan dari zaman dulu. Betul. Ketika ada hubungannya mengantarkan dari Tiongkok mungkin sutra, Betul. ketemu di India ada gading gajah, Betul. di Middle East ada rempah-rempah, Ada rempah-rempah. dan itu semua bisa dikirimkan dari Eropa sampai Tiongkok. Betul. Dan mungkin dari pelajaran itu yang kita tahu bahwa transportasi logistik itu udah dari zaman dulu. Udah dari zaman dulu. Benar. Agreed. Dan jalur sutra sendiri kan jalur yang menghubungkan antara dunia yang kita sebut dunia barat dengan dunia timur. Benar. Yang timur tadi bawa bahan-bahan yang mau dijual ke barat karena barat yang mungkin yang banyak beli. Iya. Yang produk dari barat mungkin juga ada, dan saya pikir nggak cuman perpindahan barang yang terjadi di situ ya Mas ya. Iya. Dari perpindahan budaya, perpindahan mungkin agama juga bisa diinfluence melalui jalur perdagangan dan kawan-kawan. Betul banget. Dan kalau kita lihat dari edisi Ramadan sekarang, Pas kan masuknya. pas banget ya. Di mana transportasi itu memperkenalkan budaya, agama, dan kita jadi saling kenal. Meskipun berbeda, tapi dikarenakan ada aktivitas ya tadi ya, transportasi, jalur sutra dari zaman Nabi ataupun dari zaman dulu, kita bisa kenal satu sama lain. Betul. Meskipun ada perbedaan, meskipun ada hal yang istilahnya kita nggak pernah ketemu nih, tapi ketika kita berbagi budaya, berbagi pendidikan, yaitu ya bisa dari ajaran agama satu sama lain, kita bisa mengambil nih titik intisarinya dari setiap agama. Benar. Dari situ kita ketemu tuh di jalur sutra. Di jalur sutra. Wah, mantap banget. Sutra banget emang. Halus banget, halus. Dan mungkin dari cerita dari kekhalifahan ataupun mungkin dari Nabi Muhammad sendiri ya, kalau dari agama Islam, bisa share nggak Pak Aldin, kira-kira dari transportasi pengiriman ini, dari ajaran Islam, itu mengajarkan apa sih Pak? Jadi beberapa cerita tentang transportasi yang ada relasinya sama Nabi Muhammad SAW itu mungkin mungkin sebagai informasi kalau teman-teman Muslim mungkin udah pada tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang pedagang. Oh iya, pedagang. Ada seorang pedagang. Jadi upbringingnya beliau itu dari zaman kecil udah terbiasa menggembala kambing segala macam. Itu sampai beliau dewasa, beliau balik atau sudah dewasa itu memang nature-nya pedagang. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya dari sudut pandang pedagang itu sendiri, saya pikir hal terkait transportasi menjadi udah sangat umum karena yang didagangkan adalah barang. Rasulullah SAW pernah berdagang ke Syam, berdagang ke tempat lain di sekitar Saudi Arabia segala macam, itu udah terjadi. Habis itu salah satu momen penting juga Nabi Muhammad SAW dalam
20 tahun lebih kenabiannya ya. Oke. Jadi Rasulullah itu kan dapat wahyu itu ketika beliau umur 40 tahun. Oke. Dan beliau itu Rasulullah meninggal ketika beliau umur 63. 60-an. 63. Selama berarti kan ada 23 tahun tuh masa kenabiannya ya. Jadi sekitar 13 tahun Rasulullah itu berdakwah di Mekah. Habis itu karena mendapatkan tekanan banyak di Mekah saat itu, akhirnya beliau itu hijrah, pindah dari kota Mekah ke kota Madinah. Oke. Ya, saat itu berarti beliau pindah dari satu kota ke kota yang lain. Iya. Waktu itu mungkin perjalanannya bisa ditempuh kemarin aja ya, dari Mekah ke Madinah kita naik kereta jaraknya itu 440 km. Waktu itu naik kereta cepat jaraknya 2,5 jam. Oke. Waktu tempuhnya 2,5 jam. Ya, Oke. tapi mungkin zaman dulu Rasulullah SAW mungkin berhijrahnya itu ya berjalan kaki dan menaiki unta gitu loh. Ya, bisa dibayangkan ya, jadi saat itu ya perubahan drastis yang terjadi di tahun Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, sampai kita yang sekarang bisa pindah antar kota jaraknya ratusan kilometer. Oke. Sekarang jauh bisa ditempuh dalam waktu kurang dari 2 jam tadi. 3 jam tadi. Oke, jadi ada dari peradaban ataupun yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, transportasi juga berubah ya. Transportasi juga berubah Dari onta betul. hingga sekarang udah ada kereta cepat Udah ya, kereta Madinah cepat. dan Mekah. Madinah dan Mekah. Betul. Oke. Betul. Jadi kelihatan ya signifikan banget gitu ya, bahwasanya dalam prosesi kenabian Rasulullah SAW itu juga ada bagian transportasi di situ gitu loh. Oh. Jadi nggak lepas ya. Nggak lepas. Atau disambung-sambungin aja sih sudah nih. Nggak lepas ya transportasi dari fisik ya, pindahin barang. Betul. Mungkin transfer ya knowledge ya. Betul. Pendidikan ataupun transfer ya keimanan. Keimanan. Iman seorang Islam ya, seorang muslimah pada saat di zamannya Nabi tersebut. Oke. Menarik. Dari zaman Nabi ada transportasi, bukan hanya di Arab Saudi tapi interaksinya keluar Arab Saudi juga ya? Arab Saudi juga. Oke. Ke lokasi-lokasi lain. Lokasi-lokasi lain ya. Jadi awalnya dari pedagang itu juga ya melakukan ekspor impor lah ya zaman sekarang ya. Betul. Barang dan juga jasa, dan pada saat kenabiannya sampai di umur 60-an tahun dia melakukan ya perpindahan di situ. Oke, seru banget guys. Dari kita ngomongin pengiriman, ya transportasi barang dan jasa, bisa jadi ceritain hijrah. Bisa jadi cerita hijrahnya seorang nabi yang dikemukakan nomor satunya di agama Islam sebagai muslim dan muslimah. Kita bisa mengambil titik intisarinya dalam sebuah peradaban, ya pengiriman barang dan jasa, dan juga transfer, yaitu namanya keimanan. Wah, seru banget perihal itu. Nah, pernah nggak sih kepikiran gimana paket pertama kali dikirim dari zaman Nabi hingga sampai zaman modern ini? Yuk komen dan DM di podcast ini ya.